Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Live, Love, and Worship L2, tempat berbagi pengetahuan. Di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal tes seleksi kemampuan bidang atau SKB, pendidikan dan keguruan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar friends tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke prediksi soal yang pertama. Ranah kognitif yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yaitu A. Minat, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, penilaian. B. Ingatan, kemauan, penerapan, analisis, sintesis, penilaian. C. Ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, penilaian. D. Ingatan, pemahaman, kemauan, analisis, sintesis, penilaian. E. Minat, ingatan, sintesis, kemauan, kognitif, pemahaman. Pembahasan ranah kognitif yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yaitu faktor ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Prediksi soal selanjutnya, membentuk kantin yang tidak ada penjualnya dan pembeli hanya mengambil barang serta meninggalkan sejumlah uang sesuai harga barang yang diambilnya pada kotak uang. Hal ini mengajarkan kepada siswa proses A. Kedisiplinan, B. Kejujuran, C. Musyawarah, D. Nasionalisme, E. Tenggang rasa. Pembahasan membentuk kantin yang tidak ada penjualnya dan pembeli hanya mengambil barang serta meninggalkan sejumlah uang sesuai harga barang yang diambilnya pada kotak uang. Siswa yang jujur akan meletakkan uang sesuai harga barang yang diambilnya, sedangkan yang tidak jujur akan memberikan uang kurang dari harga barang yang ia ambil atau bahkan ia tidak membayar sama sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Di sini siswa diajarkan untuk menerapkan nilai kejujuran. Oke, selanjutnya, contoh pelanggaran norma kesusilaan di sekolah adalah A. Siswa mencontek ketika ujian namun tidak diketahui orang lain, maka dia akan merasa bersalah pada diri sendiri. B. Berkata kasar kepada guru kemudian dijauhi siswa lain. C. Membuang sampah di sembarang tempat, akhirnya dihukum menyapu halaman. D. Mencuri benda berharga di sekolah kemudian dikeluarkan dari sekolah. E. Coret tembok sekolah, kemudian dihukum mengelilingi lapangan sepak bola sebanyak 3 kali. Pembahasan norma kesusilaan adalah aturan yang datang atau bersumber dari hati nurani manusia atau insan kamil tentang baik buruknya suatu perbuatan. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan, seperti merasa bersalah, malu, menyesal, dan sebagainya. Jadi, contoh yang sesuai dengan sanksi pelanggaran di sekolah adalah siswa mencontek ketika ujian namun tidak diketahui orang lain, maka dia akan merasa bersalah pada diri sendiri. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah A. Siswa mencontek ketika ujian namun tidak diketahui orang lain, maka dia akan merasa bersalah kepada dirinya sendiri. Oke, selanjutnya, contoh proses pembelajaran nasionalisme yang tepat adalah A. Mengenalkan kemajuan teknologi dan globalisasi, B. Mengajarkan musyawarah, C. Mengajarkan untuk selalu menghargai jasa para pahlawan, D. Mengajarkan untuk menghargai orang lain yang sedang beribadah sesuai keyakinannya, E. Menggunakan produk luar negeri yang lebih mudah digunakan. Pembahasan mengajarkan untuk selalu menghargai jasa para pahlawan akan menyebabkan siswa menghormati dan mencintai negaranya karena untuk memerdekakan bangsa ini diperlukan perjuangan yang sangat besar. Dari sinilah sikap nasionalisme dapat dibentuk. Jadi jawaban yang tepat adalah C.
mengajarkan untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Selanjutnya, prinsip demokrasi didasarkan pada rule of law, kecuali, ini kecuali ya, A. Tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang. B. Adanya kedudukan yang sama dalam hukum. C. HAM dijamin oleh undang-undang atau hak azazi manusia dijamin oleh undang-undang. D. Adanya musyawarah mufakat. E. Hak azazi manusia dijamin undang-undang keputusan pengadilan. Pembahasan prinsip demokrasi didasarkan pada rule of law ada 3, yaitu yang pertama, tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang. Berarti kekuasaan itu tidak ada yang sewenang-wenang ya, tidak diperbolehkan. Yang kedua, adanya kedudukan yang sama dalam hukum. Jadi tidak ada perbedaan antara orang yang satu dengan yang satu. Jadi sama di dalam hukum. Next, hak azazi manusia dijamin undang-undang serta keputusan pengadilan. Jadi, yang bukan prinsip demokrasi berdasar rule of law adalah adanya musyawarah mufakat. Jadi jawaban yang tepat adalah D, adanya musyawarah mufakat. Soal selanjutnya, tujuan membaca menurut Rivers dan Tamberley tahun 1978 kecuali A. Memperoleh informasi untuk suatu tujuan atau merasa penasaran tentang suatu topik. B. Memperoleh berbagai petunjuk tentang cara melakukan suatu tugas bagi pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, misalnya mengetahui cara kerja alat-alat rumah tangga. C. Berakting dalam sebuah drama, bermain game, dan menyelesaikan teka-teki. D. Mengekspresikan ide atau gagasan secara lisan. E. Mengetahui kapan dan di mana sesuatu akan terjadi atau apa yang tersedia. Sekarang kita fokus kepada yang tidak ya. Jadi tujuan membaca itu ada beberapa. Yang harus kita tentukan hanya yang tidak merupakan tujuan membaca menurut Rivers dan Tamberley. Fokus ya. Pembahasan tujuan membaca menurut Rivers dan Tamberley tahun 1978 adalah memperoleh informasi untuk suatu tujuan atau merasa penasaran tentang suatu topik. Selanjutnya, memperoleh berbagai petunjuk tentang cara melakukan suatu tugas bagi pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, misalnya mengetahui cara kerja alat-alat rumah tangga. Selanjutnya, berakting dalam sebuah drama, bermain game, dan menyelesaikan teka-teki. Selanjutnya, berhubungan dengan teman-teman dengan surat menyurat atau untuk memahami surat-surat bisnis. Selanjutnya, mengetahui kapan dan di mana sesuatu akan terjadi atau apa yang tersedia. Selanjutnya, mengetahui apa yang sedang terjadi atau telah terjadi sebagaimana dilaporkan dalam koran, majalah, laporan. Selanjutnya, memperoleh kesenangan atau hiburan. Jadi yang bukan adalah jawaban yang D, mengekspresikan ide atau gagasan secara lisan. Jadi mengekspresikan ide atau gagasan secara lisan bukanlah merupakan tujuan membaca menurut Rivers dan Tamberley. Jawaban yang tepat yaitu mengekspresikan ide atau gagasan secara lisan. Salah satu cara menilai prosa adalah teknik penyekoran analitik. Maksudnya adalah A. Melakukan penghitungan secara rinci meliputi judul dan gagasan. B. Penilaian berdasarkan kesan secara keseluruhan dari sebuah karya sastra. C. Melakukan penghitungan pada unsur-unsur utama pembentuk karangan. Misalnya, komponen struktur, kosakata, gaya, isi, atau organisasi. D. Melakukan perhitungan berdasarkan gaya bahasa dan gagasannya. E. Mengukur skor keindahan bahasa prosa secara rinci. Pembahasan teknik penyekoran analitik adalah teknik penyekoran berdasarkan pada komponen-komponen pembentuk karya prosa dengan melakukan penghitungan secara rinci meliputi judul dan gagasan. Jadi di sini jelas jawaban yang tepat adalah A, yaitu melakukan penghitungan secara rinci meliputi judul dan gagasan. Baiklah, soal selanjutnya, unsur-unsur drama yaitu atau meliputi A. Teks, suara, bunyi, musik, dan rupa. B.
gerak suara, bunyi, musik, dan rupa. C. Teks, gerak suara, musik, dan rupa. D. Gerak suara, musik, dan rupa. E. Tema, gerak, teks, musik, dan rupa. Pembahasan. Bagian dari seni pertunjukan yang harus berpadu pada drama yaitu adanya teks, gerak, suara, musik, dan rupa. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan C. Teks, gerak, suara, musik, dan rupa. Selanjutnya, indikator penting untuk menyusun penilaian pembelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan pada siswa. Kecuali, ini kecuali yang bukan indikator pentingnya ya. Yang pertama A. Kontinuitas, B. Relevansi, C. Keterpakaian, D. Kecerdasan, E. Teoritis. Oke, kita akan lihat pembahasan satu persatu. Kontinuitas itu apa? Relevansi itu apa? Oke, pembahasan. Kontinuitas berarti materi yang diberikan kepada siswa merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Relevansi berarti materi yang diberikan merupakan materi yang diperlukan untuk mempelajari materi lain. Keterpakaian berarti materi PKN atau pendidikan kewarganegaraan yang diberikan memiliki aplikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Harus menguasai teori kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan. Jadi teoritis merupakan indikator yang sangat dibutuhkan siswa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kecerdasan, yang bukan merupakan indikator penting untuk menyusun penilaian pembelajaran PKN pada siswa. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan kalimat berikut ini. Yang pertama, ubahlah puisi beserta kata-kata dan tanda baca yang telah kamu tambahkan tadi ke dalam bentuk prosa. Perintah yang kedua, bacalah puisi berkali-kali hingga paham akan isinya. Perintah yang ketiga, tambahkan kata-kata atau tanda baca yang sengaja dihilangkan penyairnya. Ingat, penambahan kata-kata atau tanda baca harus sesuai dengan pemahamanmu terhadap isi puisi. Penambahan kata-kata atau tanda baca ditulis dalam tanda kurung. Dari kalimat di atas akan disusun langkah-langkah membuat parafrase puisi ke prosa. Susunan yang tepat adalah yang A, 213. 213 itu bacalah puisi berkali-kali hingga paham akan isinya. Lalu 1, ubahlah puisi beserta kata-kata dan tanda baca yang telah kamu tambahkan tadi ke dalam bentuk prosa. Yang ketiga, tambahkan kata-kata atau tanda baca yang sengaja dihilangkan penyairnya. Ingat, penambahan kata-kata atau tanda baca harus sesuai dengan pemahamanmu terhadap isi puisi. Penambahan kata-kata atau tanda baca ditulis dalam tanda kurung. Yang B, pilihan yang B yang pertama adalah perintah yang 1. Ubahlah puisi beserta kata-kata dan tanda baca yang telah kamu tambahkan tadi ke dalam bentuk prosa. Lalu perintah yang kedua, bacalah puisi berkali-kali hingga paham akan isinya. Lalu yang ketiga, tambahkan kata-kata atau tanda baca yang sengaja dihilangkan penyairnya. Ingat, penambahan kata-kata atau tanda baca harus sesuai dengan pemahamanmu terhadap isi puisi. Penambahan kata-kata atau tanda baca ditulis dalam tanda kurung. Pilihan yang C dimulai dari perintah nomor 3. Tambahkan kata-kata atau tanda baca yang sengaja dihilangkan penyairnya. Ingat, penambahan kata-kata atau tanda baca harus sesuai dengan pemahamanmu terhadap isi puisi. Penambahan kata-kata atau tanda baca ditulis dalam tanda kurung. Next, selanjutnya perintah yang ke-1. Ubahlah puisi beserta kata-kata dan tanda baca yang telah kamu tambahkan tadi ke dalam bentuk prosa. Lalu, perintah yang kedua, bacalah puisi berkali-kali hingga paham akan isinya. Next, pilihan jawaban yang D dimulai dari perintah yang kedua. Bacalah puisi berkali-kali hingga paham akan isinya. Lalu, perintah ketiga, tambahkan kata-kata atau tanda baca yang sengaja dihilangkan penyairnya. Ingat, penambahan kata-kata atau tanda baca harus sesuai dengan pemahamanmu terhadap isi puisi. Penambahan kata-kata atau tanda baca ditulis dalam tanda kurung. Next, yang terakhir perintahnya nomor 1. Ubahlah puisi
beserta kata-kata dan tanda baca yang telah kamu tambahkan tadi ke dalam bentuk prosa. Pilihan jawaban yang E dimulai dari perintah yang ketiga. Tambahkan kata-kata atau tanda baca yang sengaja dihilangkan penyairnya. Ingat, penambahan kata-kata atau tanda baca harus sesuai dengan pemahamanmu terhadap isi puisi. Penambahan kata-kata atau tanda baca ditulis dalam tanda kurung. Lalu, perintah yang kedua. Bacalah puisi berkali-kali hingga paham akan isinya. Lalu perintah yang pertama, ubahlah puisi beserta kata-kata dan tanda baca yang telah kamu tambahkan tadi ke dalam bentuk prosa. Sekarang kita lihat pembahasannya. Langkah-langkah bagaimana cara mengubah sebuah puisi ke dalam bentuk prosa tanpa mengubah makna dari puisi tersebut. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah puisi berkali-kali hingga paham akan puisinya. Itu ada di perintah yang kedua. Bacalah puisi berkali-kali hingga paham akan isinya. Selanjutnya, tambahkan kata-kata atau tanda baca yang sengaja dihilangkan oleh penyairnya. Ingat, penambahan kata-kata atau tanda baca harus sesuai dengan pemahamanmu terhadap isi puisi. Penambahan kata-kata atau tanda baca ditulis dalam tanda kurung. Ini terdapat di dalam perintah yang ketiga. Berarti 2, 3, dan yang terakhir adalah perintah yang ke-1. Ubahlah puisi beserta kata-kata dan tanda baca yang telah kamu tambahkan tadi ke dalam bentuk prosa. Jadi, susunan yang benar terdapat dalam jawaban yang D. Dimulai dari perintah nomor 2, bacalah puisi berkali-kali. Lalu masuk ke nomor perintah yang ketiga, tambahkan kata-kata atau tanda baca yang sengaja dihilangkan penyairnya. Dan yang terakhir perintah yang nomor 1, ubahlah puisi beserta kata-kata dan tanda baca yang telah kamu tambahkan tadi ke dalam bentuk prosa. Jadi jawaban yang tepat adalah D, langkah yang kedua, yang ketiga, dan ke-1. Oke friends, kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap eksis dalam berbagi pengetahuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.